bakal memberikan satu konten tentang 11 peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh Nah, di sini saya ingin berbagi 11 konten yang dilarang oleh pihak YouTube dan tidak akan dimasukkan iklan daripada Google AdSense. Makanya sekarang ini lagi dicek, di cross check kembali katanya sih. Jadi kalau ada konten-konten radikal, konten-konten pelecehan, pornografi itu bakal ditindaklanjuti dan katanya iklannya akan dicabut gitu guys. Konten yang pertama yang dilarang oleh pihak Google AdSense yang tidak akan dimasukin iklan katanya adalah konten ancaman. Hal-hal seperti perilaku predator, mengintai seseorang, ancaman pelecehan, intimidasi, pelanggaran privasi, mengungkapkan informasi pribadi orang lain, dan menghasut orang lain untuk melakukan tindak kekerasan atau melanggar persyaratan penggunaan akan ditindak tegas. Siapa saja yang diketahui melakukan hal tersebut dapat diblokir secara permanen dari pihak YouTube. Nah, ancaman itu ibaratkan kayak ada suatu konten berita gitu, misalnya kayak wartawan pergi ke salah satu TKP, terus ada yang berbentuk ancaman gitu antara seseorang dengan seseorang, tetapi si orang lain itu merekamnya terus diupload di sosial media YouTube. Nah, itu berbentuk ancaman, maka pihak YouTube itu tidak akan memberikan iklannya nanti, begitu sih ceritanya. Jadi lebih bijaksana lagi untuk memilih konten yang akan diupload jika kalian memang benar-benar ingin menjadi seorang YouTuber. Jadi memberikan yang bermanfaat gitu ya. Dan yang kedua, konten kekerasan atau vulgar. Anda tidak boleh memposting konten kekerasan atau menyeramkan yang terutama ditujukan untuk membuat orang terkejut, mencari sensasi, atau hal lain yang bersifat kurang sopan. Jika ingin memposting konten kekerasan dalam konteks berita atau dokumenter, harap berikan informasi yang memadai agar orang lain dapat memahami hal terjadi dalam video. Jangan mendorong orang lain untuk melakukan tindak kekerasan tertentu. Contohnya, ibaratnya ada konten yang menyeramkan. Kita merekod satu tempat tapi sepi dan tiba-tiba ada sosok sesuatu yang menyeramkan nongol tiba-tiba bang. Lah, jadi kan otomatis kita yang melihat, mana tahu ada penontonnya sakit jantung kan, terkejut, bisa jantungan dong. Nah, itu namanya yang dikatakan tadi konten kekerasan atau vulgar itu tadi. Bukan kita digebukin gitu, enggak gitu sih, cuman ya itu. Jadi jika ada konten yang berbentuk kekerasan ataupun ada sesuatu something di dalam video kita itu, pastikan di deskripsi itu kita tulis hiburan, awas ada begini-begini. Jadi bagi kita konten kreator ataupun penonton, usahakan sempatkanlah sebentar saja membaca deskripsi. Karena apa? Deskripsi itu adalah kumpulan ataupun topik daripada isi daripada video kita. Jadi kalau saya sih setiap kali saya memutar video itu pasti deskripsinya saya baca dulu. Itu berbentuk hiburan kah? Itu ada apanya kah? Jadi kita bisa menyimpulkan, oh begini berarti nanti di dalam video itu ada kayak begininya gitu. Jadi kita kudu smart, harus berpikir lebih lihai lah, jangan dibodohi dengan suatu konten gitu lah. Nah, yang untuk selanjutnya yang ketiga, konten yang mengandung kebencian. Produk kami adalah platform kebebasan berekspresi. Namun,
Kami tidak mendukung konten yang memupuk suatu membenarkan tindakan kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras atau etnis, agama, stabilitas, jenis kelamin, usia, kebangsaan, status veteran, atau orientasi seksual, jenis kelamin, atau yang tujuan utamanya adalah untuk menghasut kebencian atas dasar berbagai karakteristik utama tersebut. Hal ini dapat menjadi tindakan yang memerlukan keseimbangan, tetapi jika tujuan utamanya adalah untuk menyerang kelompok yang dilindungi, maka konten tersebut dianggap telah melanggar batas. Contohnya, ada seseorang melakukan kesalahan, terus kita upload dengan kata-kata membuli, dengan kata-kata memojokkan seseorang. Ibaratnya contoh, ada seseorang yang gay, terus kita menghujat dia terus kita buat konten untuk memojokkan dia, terus kayak transgenders ya, yang lagi booming yang kemarin sih, cuman saya nggak gitu mengikuti. Dia merubah jenis kelaminnya, terus ada seseorang yang nggak suka, mungkin punya masalah pribadi, terus dia up terus terus up, jadi masalahnya gitu semakin melebar. Itu namanya menghujat lah itu ya. Kalau bisa jangan, lebih baik kita membuat konten yang bermanfaat bagi orang lain, itu hasil kita sendiri gitu ya. Oke. Nah, konten yang selanjutnya yang keempat itu hak cipta, konten berhak cipta. Hargai hak cipta, upload video buatan sendiri atau yang Anda beri izin untuk menggunakannya. Ini berarti jangan upload video yang bukan buatan Anda atau memakai konten dalam video yang hak ciptanya dimiliki orang lain, seperti track musik, cuplikan program berhak cipta, atau video yang dibuat pengguna lain tanpa izin yang diperlukan. Kunjungi pusat hak cipta untuk informasi selengkapnya. Hak cipta itu, saya pernah mendapatkan hak cipta, kena copyright ya. Dengan hak cipta itu bahasa trennya di YouTube itu CR, copyright. Saya pernah dulu waktu saya, mungkin video saya yang kedua apa yang ketiga gitulah, tapi video saya sendiri ya, itu saya belum tahu, belum paham banget tentang yang namanya per YouTubean. Jadi saya buat video, terus backsoundnya tuh saya ambil dari ST12, saya upload. Saya juga nggak tahu copyright itu apa, karena video saya baru beberapa aja, saya langsung daftar Google AdSense, jadi kena copyright. Tapi saya kan nggak ngerti copyright itu apa, jadi saya biarin aja. Dengan berjalannya waktu, menambah wawasan, rupanya copyright itu dilarang. Jadi saya edit. Terakhir itu kayaknya tentang unboxing HP itu mungkin. Jadi sekarang terus saya edit, backsoundnya saya hilangin, suara saya juga hilang. Jadi video saya itu nggak ada suaranya sama sekali. Jadi cuman buka HP aja, jadi nggak ada yang namanya suara saya ngomong, itu nggak ada. Nah, terus itu satu tentang musik. Terus kalau kita ngambil video seseorang, kita download terus kita upload lagi, itu namanya re-upload. Berarti itu namanya tanpa izin, itu kita mencuri dong ya. Bagus kita buat konten kita sendiri aja lah, lebih damai lah kayaknya. Ibaratnya kayak kalau kita ngambil video orang lain yang lagi booming, iya emang video kita itu ikut viral, cuman bagi saya sih ya pernah kepikiran ke situ, cuman saya berpikir apa ntar kayak yang lagi viral-viral, ada yang tentang apa kejelekan orang lain diambil terus diupload lagi. Saya mikir, iya kalau sayanya baik terus gitu, nanti kalau suatu saat saya ada kesalahan terus mereka tahu ya diupload terus, kan kita juga yang susah, sedih kan gitu. Jadi semua orang pasti punya kesalahan, tapi Allah masih menyembunyikan kesalahan itu, jadi harus kita jaga baik-baik. Itu ya kalau untuk copyright ya. Kalau bisa jangan ngambil re-upload terus track musik yang punya hak cipta. Terus banyak kok backsound yang disediakan oleh YouTube yang
bebas dari copyright. Oke. Nah, di konten selanjutnya adalah keselamatan anak. Pelajari lebih lanjut tentang bagaimana kami melindungi anak-anak di bawah umur dan ekosistem YouTube. Selain itu, ingat bahwa kami bekerja sama erat dengan penegak hukum dan akan melaporkan konten yang membahayakan anak. Contohnya ibaratnya ada konten, sekarang banyak itu yang konten anak-anak yang dinonaktifkan. Itu sebenarnya pihak YouTube itu mungkin mendeteksi ada ancaman bagi anak-anak, seperti anak-anak kayak kemarin mungkin ya, anak-anak di bawah orang tuanya berenang tapi dibiarin, itu langsung komentarnya dinonaktifkan. Terus pokoknya konten-konten yang membahayakan anak-anak lah itu sekarang masih rawan banget yang untuk konten-konten anak ya. Jadi ya bagi yang buat konten yang spesial buat anak, khusus anak, itu lebih dihati-hati lagi, keamanan buat anak-anak, gitu aja sih ya. Untuk konten yang ke-6, konten seksual dan ketelanjangan. YouTube bukan tempat untuk konten pornografi atau seksualitas vulgar. Jika video Anda berisi konten tersebut, walau itu adalah video tentang diri Anda, jangan diposting di YouTube. Selain itu, ingatlah bahwa kami bekerja sama erat dengan penegak hukum dan akan melaporkan eksploitasi anak. Kenapa itu dilarang? Karena zaman sekarang itu YouTube ini bukan untuk kawasan 18 tahun ke atas ya. Sekarang anak-anak aja yang masih notabene di bawah, sekarang balita aja deh, balita aja udah memegang HP. Jadi kalau seandainya ada konten-konten yang negatif gitu kan, anak-anak juga bakal lihat. Jadi motoriknya itu akan berpikiran yang gak bener gitu. Jadi bagusnya ya kalau untuk yang gitu-gitu udahlah disimpan pribadi aja, jangan diupload di sosial media gitu ya. Untuk yang konten yang ke-7, konten yang merugikan atau bahaya. Jangan memposting video yang mendorong orang lain untuk melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka terluka parah, terutama anak-anak. Video yang menampilkan tindakan berisiko atau berbahaya dapat dikenai pembatasan usia atau dihapus, tergantung tingkat keparahannya. Contohnya konten yang merugikan dan berbahaya itu seperti kita membuat konten yang berbahaya, terus anak kecil itu menirukan apa yang kita lakukan, seperti yang kemarin vlog motor trail. Motor tuh jambing kayak gitu kan, itu kan berbahaya. Lah anak zaman sekarang itu bisa auto dia akan mempraktekkan kayak gitu. Nggak jauh-jauh anak saya sendiri kemarin itu lihat teman-temannya udah pada naik sepeda motor, terus minta, dengan diam-diam dia ngambil kunci motor, dia bawa sendiri yang ngetrail itu. Jadi anak-anak itu suka meniru apa yang dia lihat. Jadi kita sebagai waspada, jangan memberi contoh gitulah ya. Saya juga bukan orang baik, cuman kalau bisa anak-anak ya gitulah dijaga. Saya juga selalu ngomel, namanya juga perempuan yang ngomel, saya juga marah-marah kenapa dikasih kunci, belum saatnya anak-anak itu kayak gitu loh. Jadi jika konten kita itu yang bermanfaat, mungkin anak-anak juga meniru gitu ya. Jangan kita upload konten-konten yang kekerasan yang membahayakan kalau mereka melihat dan meniru apa yang kita buat gitu. Konten yang ke-8, pelecehan dan bullying. Memposting video dan komentar kasar di YouTube tidak diperbolehkan. Jika pelecehan tersebut melanggar batas yang mengarahkan pada keserangan jahat, konten yang dimaksud dapat dilaporkan, mungkin dihapus. Dalam kasus lain, mungkin ada pengguna yang bersikap agak mengganggu atau picik sehingga cukup diabaikan saja. Contohnya para netizen.
Kadang kita ngupload video yang itu tadi, unsur kebencian tadi itu awal dari semuanya ya. Kalau kita mengupload unsur kebencian, maka ada netizen akan berkomentar kasar di kolom komentar kita, terus saling bullying, saling menjelek-jelekkan, saling menjatuhkan. Kita jangan buru-buru menghapus. Seandainya ada di video saya ada yang membullying gitu ya, nggak usah panik, nggak usah buru-buru dihapus. Kalian bisa klik titik 3 langsung laporkan, nanti kontennya dia bisa langsung di boycott sama pihak YouTube dan diblokir permanen. Itu yang saya tahu. Makanya buat teman-teman para kreator, berbijaklah dalam menanggapi suatu video. Pastikan komentar kita cocok dan sesuai dengan isi daripada video. Seperti kemarin saya upload video tentang membenerin lampu, terus komentarnya bermanfaat sekali tutorialnya. Hello, tutorial apa? Itu kerja. Lucu-lucu. Jadi kalau bisa ya biasakan baca deskripsi itu aja sih ya. Nah, konten yang ke-9 adalah peniruan identitas. Peniruan identitas. Akun yang terbukti meniru channel atau individu lain dapat dihapus berdasarkan kebijakan peniruan identitas kami. Contohnya, saya buat konten baru kayak seperti siapa ya? Ria Ricis lah. Ria Ricis itu kan udah YouTuber tingkat atas ya. Nah, followernya juga udah banyak, subscribernya juga udah banyak, jam tayangnya juga udah banyak lah. Saya buat konten baru bernama Ria Ricis, terus fotonya juga foto Ria Ricis, terus video-videonya Ria Ricis saya download, saya upload untuk menarik para konten kreator yang subscribe dia. Jadi itu namanya peniruan identitas. Jika si Ria Ricis itu nggak senang, maka kita dapat komplainan, maka akun YouTube kita bakalan di boycott juga. Jadi seharusnya ya udahlah, jadi diri kita sendiri saja, nggak apa-apa merangkak dari nol, pelan-pelan merangkak ya. Nanti juga semua orang juga merangkak dari bawah, nggak mungkin langsung situ up langsung langsung dikenal orang banyak. Lain kalau artis kan kita orang biasa, jadi pelan-pelan aja ya. Konten yang ke 10 ya, yang ke-10 yaitu privasi. Jika seseorang telah memposting informasi pribadi atau mengupload video tentang Anda tanpa izin, Anda dapat meminta agar konten tersebut dihapus berdasarkan panduan privasi. Contohnya, saya mengupload video seseorang, ibaratnya saya ngeprank seseorang, terus sebelum saya upload pasti kitanya harus minta izin dulu, ini boleh nggak saya upload di YouTube gitu. Kalau seandainya kita nggak minta izin, nah kita upload ke YouTube terus dianya melihat, dia bisa komplain ke pihak YouTube dan melaporkan isi video itu bahwa dia tidak mengizinkan bahwa dirinya ada di video kita tersebut. Jadi sebelum kita mengupload apapun itu, ada baiknya kita minta izin ada baiknya kita minta izin pada seseorang yang ada di dalam video kita, itu menjaga privasinya ya. Kalau seandainya dia nggak izin ya jangan, gitu aja sih, gampang. Yang ke-11 konten yang dilarang oleh pihak YouTube. Spam, metadata yang menyesatkan dan scam. Semua orang membenci spam. Jangan membuat deskripsi, tag, judul atau thumbnail yang menyesatkan untuk meningkatkan jumlah penayangan. Memposting konten yang tidak bertarget, tidak diinginkan atau berulang, termasuk di antara komentar dan pesan pribadi dalam jumlah besar tidak diperbolehkan. Contohnya yang spam itu apa ya? Kita buat judul video tidak sama dengan isi deskripsi dan tidak sama juga dengan
thumbnail, itu namanya spam ya. Terus videonya itu udah kita upload, tapi besok masih ada di galeri, kita edit lagi, kita upload lagi, edit, tapi tetap itu dan itu lagi. Jadi berulang lagi itu sebenarnya masuk spam. Jadi kalau bisa ya kreasi baru gitu. Jadi terus yang paling yang nggak disukai oleh pihak YouTube, yang terkadang banyak yang mendapatkan dolar kuning, itu deskripsi, thumbnail sama judul itu berbeda dengan isi daripada konten kita. Jadi pastikan kita punya konten itu apa ya, sesuaikan aja thumbnailnya, deskripsinya, tagnya sama judul video tersebut ya guys ya. Jadi nggak usah membodohi YouTube itu ya, ntar kita juga yang susah. Jadi apa adanya aja, apa yang ada di konten kita itulah judulnya, thumbnailnya juga ya disesuaikan aja, nggak usah membuat yang seperti wow biar orang pada ngelihat gitu sih yang dimaksud dengan spam. Alhamdulillah, itu tadi 11 konten yang dilarang oleh pihak YouTube. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya katakan, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Karena apa? Subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga tekan loncengnya menjadi lonceng berdering. Oke, kita ketemu di next video selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.